Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan Mas Al di channel edukasi dan pembelajaran. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional, baik di bidang militer maupun non-militer, serta mampu menunjukkan sikap atau perilaku sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia. Coba perhatikan peta dunia ini. Di manakah wilayah Indonesia? Tepat sekali. Secara geografis, posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial, di antaranya 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan karena peranannya dalam perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri, dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut penjelasannya. Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang berskala terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain, baik di wilayah laut, darat, dan udara. Hal tersebut menjadi konsekuensi negara Indonesia karena memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Tetapi, pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DITII,
PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Beberapa sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia juga memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus dilindungi. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase, dengan mempertinggi kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini. Pada abad modern ini, kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak mudah dideteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa peri kemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara yang biasa. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Bentuk-bentuk gangguan tersebut diantaranya pembajakan atau perampokan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, narkoba, penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut, termasuk pencemaran lingkungan. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antara bangsa secara disadari ataupun tidak disadari telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berdasarkan uraian materi tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya 1. Ancaman militer pada dasarnya ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. 3. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 4. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Sebagai penugasan mandiri, lakukan pengamatan sederhana di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian carilah beberapa bentuk ancaman non-militer yang ada di lingkungan kalian. Kemudian tunjukkan sikap atau perilaku kalian terkait dengan adanya ancaman tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.